Ingat ya, cobaan tidak akan melewati kekuatan kita. Tetapi panggilan Tuhan selalu melewati kekuatan kita. Karena ketika kita dipanggil sama Tuhan, Tuhan selalu bilang kita akan dipanggil melakukan perkara yang kita pikir kita nggak bisa. Karena memang kita nggak bisa. Dan ketika kita lakukan, kita akan katakan itu semua karena kita mau bahas firman Tuhan dari sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dan kisah ini persis dengan apa yang kita juga sedang alami pastinya dalam hidup kita. Di Yosua pasalnya yang pertama. Ya, kita buka ya. Mulai dari ayat yang pertama. Ada kata namanya kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan itu bahasa Inggrisnya keren banget. Be strong and courageous. Be strong and courageous itu diucapkan sampai 4 kali di Yosua 1. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia akan ngalamin masalah. Manusia akan berhadapan sama masalah. Walaupun dia udah kasih janji. Jadi dia bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Gitu. Oke, Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini keluar nih janji-janjinya. Ini gila banget janjinya nih. Betul-betul dahsyat banget, spesifik janjinya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Aku akan berikan kepada, I will give it to you. Ini kurang apa lagi coba? Terus begitu spesifik lagi ayat 4. Dari padang gurun gunung Lebanon dan sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Spesifik dikasih tahu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang Tuhan kasih tahu sama saya. I will never leave you. Tapi tetap aja hadapin masalah. Tetap aja kita akan lihat masalah habis itu. Tetap aja Yosua akan lihat masalah habis itu. Itu sebabnya keluarlah kemudian kalimat yang namanya kuatkan dan teguhkan. Ingat ya, cobaan tidak akan melewati kekuatan kita. Tetapi panggilan Tuhan selalu melewati kekuatan kita. Karena ketika kita dipanggil sama Tuhan, Tuhan selalu bilang kita akan dipanggil melakukan perkara yang kita pikir kita nggak bisa. Karena memang kita nggak bisa. Dan ketika kita lakukan, kita akan katakan itu semua karena. Jadi selalu paham itu ya. Selalu pencobaan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi panggilan hidup selalu melebihi kapasitas kita. Itu sebabnya perbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6. Pertama kali kalimat ini keluar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan karena kamu akan memimpin. You will lead this nation. Hari ini kita nggak pimpin bangsa. Hari ini kita sedang memimpin sesuatu yang paling sulit dalam hidup ini. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya sekolah kehidupan terjadi tiap hari. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sedang mengalami proses yang namanya justification. Kita dibenarkan di situ. Setelah kita dibenarkan, kita sekarang ini semua yang sudah terima Yesus, kita ini ada di proses sekarang ini namanya sanctification. Kita dikuduskan tiap hari. Kita sekolah kehidupan. Kita pembaharuan budi tiap hari. Nanti yang kasih tahu sama kita lulus tuh orang-orang terdekat biasanya. Dulu ya tahun 2018 saya lulusnya katanya tahun 2018. Tapi dulu sebelum itu saya punya masalah sama 16 juta motor yang ada di Jabodetabek. Ada 16 juta loh motor di sini. Di sini pembawa motor pasti semuanya baik-baik ya. Cuman motor-motor yang lain itu di Jakarta kita tahu lah ya. Motor itu belok dulu baru lihat. Ada amen, saya amen duluan. Belok baru lihat. Elah telat kali mana lu? Yang ada saya kaget, saya klakson. Tin. Dia buka helm, dia berhenti, dia buka helm, dia begini. Apa lo? Setengah Manado ingat ya. Manado makan RW, panas juga nih darah gua. Istri saya selalu punya password yang paling hebat. Dia selalu pegang kaki saya. Udahlah sayang, diam aja. Jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat ya, tiba-tiba kayak ada roh belas kasihan tau gak? Kayak iba gitu kayaknya. Aduh iya ya, jangan-jangan dimarahin bininya tadi. Aduh kasihan. Tiba-tiba kasihan loh sama dia. Kalau ada kata jemaat gitu loh. Jadi setiap kali ada motor kurang ajar selalu istri saya bilang, udah ingat loh dia jemaat gitu. Sampai-sampai enak aja, emang jemaat gereja mana nih kurang ajar semua. Semua jemaat. Tiba-tiba tahun 2018, tiba-tiba ini di mobil, saya juga nggak ngeh gitu, ada motor yang kurang ajar juga, saya udah nggak ngeh gitu ya. Tiba-tiba istri saya bilang, kamu kok diam aja? Aku yang kesel kok kamu diam aja. Lulus. Yang validasi orang terdekat. Kalau mau tahu sekolah kehidupan kelasnya di mana? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Murah hati itu nama kelasnya. Jangan kaget pas kita buka, ya ampun belum lulus semua. Bisa-bisa begitu, ya ampun belum lulus semua. Karena apa? Semua definisi daripada kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Lawan daripada itu semuanya perasaan. Contoh ya, kasih itu sabar. Tidak sabar tuh perasaan. Mau tidak sabar, oh gampang, nunggu aja di Indomaret bentar, pasti nggak sabar. Duh lama banget sih nih gitu. Karena perasaan kita nggak bisa lawan gitu. Perasaan tiba-tiba datang. Di situ kita harus mengambil keputusan. Gua harus sabar. Jadi semua definisi kasih itu adalah decision, bukan perasaan. Gak ada yang merasa, gak ada kita bangun-bangun pakai aduh rasa-rasa sabar nih, gak ada. Itu keputusan. Aduh rasa-rasa murah hati nggak, itu keputusan. Karena kita punya kecenderungan yang berlawanan sama itu bahkan. Makanya Tuhan menciptakan manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Tahun 1952 ada perenang namanya Florence Chadwick. Dia perenang maraton lah. Tahun 1952 tuh belum ada Google Map, belum ada kayak gitu-gitulah, GPS gitu-gitu. Jadi dia berenang dari pulau namanya Catalina menuju ke coastnya California, 41 kilo. Renang maraton gitu, pelan-pelan berenang. Didampingin sama beberapa perahu yang ada di samping. Termasuk di salah satu perahu itu ada mamanya. Jadi mereka kasih semangat, ayo Florence, come on gitu kan. Dia berenang gitu. Tiba-tiba biasalah kalau pernah ke arah-arah udah mau ke San Francisco kan banyak kabut di situ kan. Kabutnya tebalnya minta ampun tiba-tiba. Terus dia nggak bisa lihat pantainya. Terus dia mulai bilang berapa lama lagi ya, mereka juga nggak tahu. Udah tenang aja, pokoknya kamu semangat gitu ya. Lama-lama dia nggak bisa lihat pantai, dia nyerah. Udah angkat aja gitu. Waktu dia masuk perahu, kabutnya sirna, pantai cuma sekilo.
jarak sekilo buat perenang kayak dia itu seperti cuma 5. Dia nyesal senyesal-nyesal. Mengalahkan diri sendiri itu susah. Yang kita lihat apalagi tantangan, yang kita lihat kabut, yang kita lihat rintangan, kita nggak bisa lihat ujungnya. Saya mau beritahu kepada kita ya, kita berjalan bersama Raja atas segala sumber. Ketika kita nggak bisa lihat di depan, kita tetap percaya sama Dia. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan ketika kita sampai di ujung, kita bisa deklarasi Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi maju, walaupun nggak bisa lihat. Bilang, Tuhan, di sini aku mengerti bahwa firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Gak dikasih lihat ujungnya, cuma lihat setapak demi setapak. It's okay Tuhan, gak usah takut. Kita akan sampai ke seberang dengan selamat, karena kita menyembah Raja atas segala raja. Yang kedua, di ayat yang ke-7 mengatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ayat 7. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Banyak orang yang ketika ada kabut kehidupan, yang udah dikasih tahu sama Tuhan, udah ada janji Tuhan, akhirnya karena nggak tahan, akhirnya melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, pakai kekuatannya sendiri dan tidak taat sama Tuhan. Cari shortcut, ya. Ingat, kehidupan ini, ketika kita diadopsi sama Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita langsung dapat predikat identitas anak. Langkah berikutnya, kita semuanya harus mengambil keputusan untuk jadi murid. Anak itu dikasih, murid adalah keputusan. Murid itu artinya matetes. Matetes itu artinya adalah a learner, orang yang belajar tiap hari dan mau diajar. Jadi kalau nggak belajar firman Tuhan, kalau nggak dapat pengertian dan pengetahuan firman Tuhan, dan tidak mau masuk level yang paling luar biasa yaitu hidupnya dikuasai firman, kita akan selalu gagal karena pakai kekuatan sendiri. Dan kita akhirnya nggak ngerti bagaimana kehidupan ini. Ya, proaktif setiap hari. Alkitab katakan sadar dan bertobatlah. Jangan cuma sadar aja, bertobat. Ingat, ketaatan kita nggak pakai kekuatan kita loh. Ya, ada beberapa orang datang kepada saya kira-kira 6 tahun yang lalu. Semuanya mau berhenti ngerokok. Dan semuanya doanya begini. Tuhan, aku janji, aku gak mau ngerokok lagi. Doanya salah gak? Enggak, bagus doanya. Dia gak sadar kalau pakai kata janji itu ada kalimat yang tidak terucapkan dengan kekuatan sendiri. Salah? Enggak. Bagus doa kayak begitu. Bisa gak? Gak ada yang bisa. Jadi contohnya gini ya, kita udah mau jatuh nih. Kita lagi pegangan ranting, udah mau jatuh, bawahnya jurang. Yesus datang. Sini aku tolong. Tau gak kita ngapain? Minggir, aku bisa, minggir. Jatuh beneran. Akhirnya 6-6-nya nih datang kepada saya dengan waktu yang berbeda-beda ya. Bill, gue nyerah deh Bill. Gue ngerokok lagi Bill. Setelah berapa bulan? Setelah mereka stop nih, tapi berapa bulan ngerokok lagi. Terus mereka semuanya bilang itu, gue nyerah. Bahkan ada beberapa yang nangis sama saya. Tau gak saya bilang apa? Itu yang Tuhan. Maksud lo apa? Itu dia yang Tuhan mau. Lo jangan janji-janji. Lo kalau datang kepada Tuhan bilang, dagingku lemah. Di dalam kelemahanku, kuasamu menjadi nyata. Tau gak apa yang terjadi sama mereka? Ketika mereka berdoanya begitu. Dalam hitungan 4, 5, sampai 6 hari. Orang lain ngerokok aja mereka pengen muntah. Dibebaskan sama Tuhan tuh instan. Karena pakai kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Paham ya? Jadi ketaatan itu bisa dengan kekuatan Tuhan. Gak bisa pakai daging sendiri, karena daging terlalu kuat. Sekolah kehidupan terjadi tiap hari. Kalau kita mengerti, kita belajar, kita merdeka. Oke, yang ketiga dikatakan begini. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oke, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, memperkatakan dan renungkan firman. Setiap hari itu maksudnya gini. Kita nggak diminta sama Tuhan baca firman kemana-mana di mobil. Enggak juga, nggak gitu. Renungkan dan memperkatakan tuh begini. Hidup kita bukan sekedar hanya mengerti firman, hidupnya harus dikuasai sama firman. Jadi di dalam semua perjalanan hidup saya harus begini. Tuhan, aku minta hikmat untuk mengambil keputusan. Kita bangun pagi, itu langsung ada 2 suara. Yang satu di pikiran, makanya the mind is a battlefield. Kami di Immanuel baru keluarin lagi buku baru. Kita baru re-release bukunya Joyce Meyer yang adalah Pikiran adalah Medan Perang. Kita baru rilis lagi, kita buatin study guide. Bapak Ibu, di Indonesia, orang yang suka baca itu 1 berbanding. Itu data dari UNESCO. Ajarin anak-anak kita untuk baca, bukan spend di sini. Dan Bapak Ibu tahu, datanya UNESCO, orang Indonesia adalah masyarakat tertinggi ya. Ini ranking nomor 1 yang paling banyak di sosial media. Setiap hari rata-rata 5 jam. Ngeri gak? 5 jam. Itu sebabnya di Immanuel ya, sorry kalau mungkin yang belum tahu, orang tua saya mendirikan Yayasan Immanuel tahun 67. Papa saya udah meninggal, mama saya 80 tahun. Saya sekarang sama my cousins lah ya, kita banyak keluarin buku. Salah satunya adalah Alkitab sepanjang. Ini saya mau kasih tahu aja. Alkitab sepanjang tahun itu kita kemas setiap hari. Kalau kita baca dalam 1 tahun selesai 1 Alkitab. Itu kita udah kemas sedemikian rupa. 1 hari dibaca ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Mazmur, ada Amsal. Kita udah hitung kata-katanya sampai kita buat persis kata-katanya sebanyak itu setiap hari. Jadi rata-rata orang membaca yang normal, biasanya kan ada yang speed reader tapi ada yang lebih lambat. Ini yang normal lah, 20 menit cuman selesai 1 hari. Itu aja kalau nggak dibaca, saya nggak ngerti deh. Itu 1 tahun selesai loh 1 Alkitab. Sampai saking kita frustasinya juga, tau nggak kita buat apa? Kita ambil tuh dari Alkitab perkataan Yesus yang merah-merah, tau nggak? Tau kan yang merah-merah? Ya nggak punya bukunya nggak ngerti ya pasti. Nggak ada di Alkitab gue di sini dia. Makanya ya, kalau buka buku ya zaman dulu ya, kan ada bunyi kresek-kresek terteduh banget loh. Saya mulai pelayanan tahun 98, ini tahun ke-25 nih. Saya keluar masuk gereja, kalau dulu dengar bunyi kresek-kresek gitu ya. Sekarang nggak ada. Mari kita buka HP kita sekarang kan gitu. Dulu buka Alkitab. Nah, dulu Alkitab kalau dibuka ada saingan. Nggak ada saingan, kan cuma bukunya doang. Sekarang Alkitab dibuka ada notifikasi. Kita lagi, mari kita buka Yosua 1. Buka, tunggu dulu ada WhatsApp mas. Pencet, balasin WhatsApp deh. Tadi ayat di mana? Banyak saingan ya kan? Makanya beda. Makanya ya nggak apa-apa juga, cuman asal bisa manage aja gitu loh. Ya, kita ya bayangin ya, kita keluarin kata-katanya Yesus yang tulisannya merah. Kita masukin dalam 1 buku. Judulnya tau nggak apa? Kumpulan Perkataan Yesus. Itu aja kalau nggak dibaca saya udah nggak ngerti deh. Dulu ya, tahun 2000, 1 berbanding 45. Sekarang 1 berbanding 1000. Ini data UNESCO loh. Sedih saya. Makanya kemarin anak saya kan baru beli buku, saya bilang, "Kak, posting Kak."
Biar teman-teman kamu pada lihat, iya oke dad, posting bahwa kamu beli buku karena dia suka baca. Karena anak-anak saya ajarin baca buku dari masih kecil. Satu buku punya 15 pasal misalnya. Baca satu pasal per hari aja. Paling-paling cuma 20 menit. Setengah bulan satu buku selesai. 1 bulan 2 buku kita baca. Kita diperkaya kerohanian kita. Udah banyak buku yang keluarin dan banyak yang bermanfaat dan banyak jawaban ada di situ. Dan kita nggak usah belajar lagi dalam tanda kutip. Orang itu udah belajar dapat yang dikasih ke kita. Kita tinggal baca aja, terima aja. Wow, luar biasa. Wow, ini udah luar biasa tuh. Kita nggak usah mumet-mumet lagi belajar apa, tinggal pilih topik mau mana, saya tinggal beli bukunya. Udah beres. Gitu loh. Jadi memperkatakan dan merenungkan akhirnya hidup kita dikuasai. 2 hari lalu mobil saya ketabrak motor. Tuh kan motor lagi kan. Saya lagi di Bangka. Biasanya kalau di jalan situ Mampang Perapatan ya. Pokoknya kalau lagi di jalur situ, kalau yang di kanan tuh biasanya kan harus belok kanan ya. Jadi lampunya merah tuh ke kanan. Yang sebelah kiri hijau gitu. Di belakang saya agak jauh, jadi saya kasih sen, saya pelan-pelan masuk ke kiri. Mobilnya berhenti juga udah dan semua motor-motor berhenti karena memang udah agak jauh itunya jaraknya awalnya. Saya masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Tiba-tiba nih, segubrak-gubraknya. Motor nabrak dan dia sampai hampir masuk got pokoknya. Rupanya dia ngebut, dia ngeblank, dia ngantuk. Dan semua motor tuh udah berhenti. Jadi waktu saya buka kaca, itu motor-motoran pada nyalain dia lah. Hati-hati dong mas. Udah tahu mobilnya udah kasih sen gitu kan. Semua pada ngomong gitu ke dia. Udah saya menepi lah, saya gak mau langsung pergi. Saya tetap menepi. Selagi saya keluar dari mobil, saya minta hikmat sama Tuhan. What should I do? Kesel, dalam hati kesel. Saya mau pergi khotbah lagi. Kesel banget hati saya dalam hati. Nyebelin banget sih ini orang gitu. Terus saya samperin dia. Motornya gak apa-apa. Tangannya bengkak. Di pinggir jalan saya berlutut sama dia. Karena dia lagi jongkok. Mas, kenapa sih buru-buru? Tiba-tiba dia nangis. Saya capek pak. Saya stres pak. Saya banyak tekanan pak. Saya minta maaf ya pak. Saya tadi udah lihat bapak, tapi tiba-tiba kok saya ngeblank gitu pak. Kayak orang ketiduran mungkin ya pak ya. Saya minta maaf banget pak. Mas, kenapa banyak pikiran? Saya banyak dituntut pak sama keluarga. Dan gaji saya kecil pak. Saya banyak kebutuhan untuk anak-anak pak. Mas, kerjanya apa? Itu pak, di atas motor saya kurir. Saya tadi kerja dari jam 6 pagi. Saya kecapean pak. Tiap hari kayak begini pak. Saya mohon maaf ya pak. Hikmat Tuhan. Bill, doain di pinggir jalan sambil angkat-angkat. Bodoh amat. Saya udah gak mikir tuh. Mas, mau gak saya doain? Jadi dia bengong. Doain. Saya Nasrani mas. Gak apa-apa ya, saya doain pakai cara saya. Oh iya boleh pak. Dia langsung begini. Saya doain. Tuhan, ngomongnya keras banget ya. Tuhan, kasih karunia Tuhan melanda hidupnya Tuhan. Pas sudah selesai berdoa saya bilang gini, Mas, kita nih sedang dipertemukan Tuhan. Kita dipertemukan Tuhan hari. Tuhan sayang banget teman. Terus dia bengong ngeliatin. Bentar ya mas. Karena pas lagi doa ada suara gini, Bill kasih duit. Nyebelin tau gak? Waktu lagi doa ada suara begitu. Terus dalam hati saya gini, udah mobil gue ditabrak, penyok, kasih duit lagi. Gimana sih Tuhan? Kasih. Oke, saya ke dalam, saya ambil duit, saya kasih. Waktu dikasih dia bilang gini, jangan pak, kan saya yang salah pak, jangan pak, bapak saya udah ngerugin bapak, jangan pak gitu. Enggak, terima. Kalau mas gak mau ambil buat anaknya mas aja. Dia nangisnya. Dan saya bilang, mas, saya pendeta. Dia kaget. Saya kasih tahu nama saya. Oh gak rugi dong. Buka YouTube mas, dengerin firman Tuhan. Bentar, siapa namanya ditulis? Puji Tuhan. Dengerin ya mas. Iya pak. Saya pergi dan pulang. Bahagia hati saya. Bahagia. Dalam hati gini, mobil tuh barang fana. Jiwanya dia sangat luar biasa. Jadi saya bilang sama Tuhan, dipertemukan dengan kondisi kayak begini Tuhan, mobil saya nggak ada artinya. Ini preciousnya luar biasa. Saya percaya satu hari nanti saya akan ketemu di sorga sama orang ini. Itu Tuhan. Makanya kalau memperkatakan dan merenungkan firman, dapat hikmat Tuhan tiap hari. Yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Setiap tanah perjanjian kita, kalau kita mau masuk, jangan bawa kepahitan. Saya mau beritahuin ya, anak-anak Tuhan sakit hati itu normal, kepahitan gak boleh. Sakit hati itu normal, kita jatuh juga sakit kan. Kita jatuh ya sakit tangannya. Kita dilukai sama orang, kita sakit lah, kita juga manusia kan. Sakit hati itu normal. Aduh sakit hati gue. Jangan kepahitan. Ambil keputusan ampunin tuh orang. Jangan kasih silent treatment lo sama orang. Gak boleh. Jaga jarak it's okay, tapi sapa duluan kalau ketemu. Tapi ntar dia buang muka, biarin aja. Dia urusan sama Tuhan, kita urusan sama Tuhan juga kan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Ayo. Di Korintus dikatakan begini, kalau kita tidak mengerti sesuatu kebenaran itu akan menjadi kebodohan bagi. Makanya banyak orang ngomong gini, enak aja kan dia yang salah. Pasti ngomong gitu. Suami istri suruh minta maaf duluan, enak aja pak, dia yang salah, ntar dia keenakan. Biarin aja dia keenakan. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Sapa duluan. Dia mau buang muka, biarin aja. Udah kita nyapa, dia buang mukanya maksimal lagi. Bro, dia buang mukanya maksimal. Kita berkecamuk di dalam sini. Tuhan. Oh gitu gua gak tegur. Yang paling berat ngapain apa tuh? Abis kita tegur tuh orang, terus dia buang muka, kita ketemu sama teman yang kenal juga sama dia. Ayo, mau ngapain langsung? Pengen gosip langsung kan? Kata-kata pertama biasa kalimatnya apa? Lu tahu nggak? Gua ketemu sama dia bro. Serius loh? Iya. Terus kita validasi diri sini. Gua udah rendahin hati. Ya elah gua tegur dia. Dia buang muka. Serius loh? Iya, pantesan usahanya bangkrut, Tuhan hukum dia tuh. Saling validasi. Terus kita senang pas teman kita bilang, lu rendah hati banget ya. Kita senang. Di saat kita ketemu teman kita dan kita tutup mulut, hari itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mengalahkan diri sendiri. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan bawa excess baggage. Ingat ya, kita kalau lagi ke airport, bawa koper overweight, disuruh bayar kan? Karena pesawatnya udah sekian kilo, udah diperhitungkan. After yang bensin dimasukin udah sekian, udah. Kalau sampai kelebihan dia akan bakar bensin lebih banyak di charge kepada penumpangnya akhirnya. Udah gitu orang-orang yang lagi traveling sama kita karena kita bawa excess baggage yang kena imbasnya kadang-kadang mereka juga.
Mereka ikutan bawain, mereka yang akhirnya berhati-hati juga. Itu yang namanya excess baggage, itu yang namanya bagasi ekstra kalau kita bawa-bawa kepahitan dari masa lalu. Yang kena orang-orang terdekat, kena sama apa? Sensitifnya kita lah, suka marah lah, cepat tersinggung, banyak asumsi. Jadi gitu kan, orang terdekat kita yang paling kena gara-gara excess baggage. Jadi pastikan jangan dibawa. Oke, sebagai penutup, ini bagi saya ini keren banget. Yosua 5 ayat 8 sampai 9 dan 11 dan 12 ya. Saya baca cepat aja. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan, dan sunat adalah lambang meninggalkan paradigma yang lama. Itu sunat di zaman itu seperti itu. Di perjanjian lama semuanya serba fisik Bapak Ibu. Sekarang masuk ke dalam kerohanian manusia. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya. Celah Mesir ditinggalin, celah Mesir dihapuskan dari mereka. Generasi pertama nggak boleh masuk loh. Ini udah generasi keduanya, udah anak-anaknya. Yang masih ada celah-celah Mesir paradigma dari orang tuanya dihapuskan dengan proses sunat. Waktu 40 tahun, mereka dikasih roti mana, dimanja sama Tuhan toh. Tuh dimanjanya luar biasa. Kita juga waktu ikut Tuhan pertama kali masih baby ya, masih bayi rohani, dimanja juga sama Tuhan. Nah, waktu masuk ke tanah perjanjian itu ada susu dan madu. Ada hal-hal yang lebih besar yang dahsyatnya luar biasa. Itu nggak di drop dari atas. Itu perlu dikelola. Dapatnya lebih dahsyat. Kita perlu menjadi dewasa. Itu sebabnya ayat 11 dan 12 katakan begini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, roti tidak beragi, bertih gandum pada hari 7. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah. Mana itu? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bukan dari atas, tapi dari tanah. Karena mereka diminta untuk mengelola. Di dalam perjalanan padang gurun, kita didewasakan. Sampai tanah perjanjian, kita harus jadi pengelola yang cakap. Banyak berkat Tuhan, banyak hal besar terjadi di sini. Yang menanti bagi, pastikan kita jadi dewasa rohani. Ya. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita tetap akan lewatin rintangan. Tapi ketika kita melewati rintangan, ingat, kuasai dirimu. Menang atas dirimu sendiri. Ya. Ketika lewatin rintangan, perkataan firman siang dan malam renungkan, dikuasai sama firman Tuhan. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Jangan bawa kepahitan dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang melihat karya Tuhan besar dalam ini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.